ثم قال متى الله به في الحديث مثال الجالس الصالح كالبائع المسك إما أن تبتاع منه أو تجد رائحة طيبة ومثال الجالس السوء كنافه الخير إما يحرقه أو تجد منه رائحة خبيثة. Di sini Habib Muhammad bin Hadi mengutip daripada sabda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan daripada Abi Musa al-Asy'ari bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Innama mathalul jalis salih wa jalis su' kahamil misik wa nafikhil kir. Sesungguhnya permisalan orang yang duduk dengan orang yang soleh dan orang yang duduk dengan orang yang buruk, jelek, seperti hamilul misik, orang yang membawa misik, dan wa nafikhil kir, orang yang meniup atau dia kerja dalam bakar besi, meniup besi. Fahamilul misik, maka orang yang membawa misik, minyak wangi, imma an yuhdika, ada beberapa kejadian. Imma an yuhdika, bisa jadi dia yuhdika, ayyutika, bisa jadi satu dia yuhdika, memberi kamu misik, mau dengan cara cuma dioles sedikit tok, atau dikasih semuanya sak botol, yuhdika, ngasih kamu. Wa imma an tabta'a minhu, atau kamu bisa jual beli sama dia, kamu beli misik kepada dia, kamu memberikan sesuatu, dia memberi kepadamu misik tersebut. Atau wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau kamu bisa mendapati darinya baunya, bisa dinikmati, wangi, enak. Wa nafihul khair, adapun orang yang meniup besi saat dipanaskan itu, saat kamu dekat dengan orang tersebut, imma an yahrika thiyabaka, bisa jadi kamu punya baju bisa kebakar kalau kamu dekat dengan orang tersebut. Wa imma an tajida minhu rihan muntinatan, atau kamu bisa mendapatkan darinya bau yang muntinah. Muntinah itu busuk, tidak enak. Muttafaqun alaih. Di dalam syarahnya dari Falihin disebutkan, fajalisul akhyar, orang yang duduk dengan orang yang akhyar, orang yang soleh, imma an yu'ti bi mujalasatihim minal fuyud al-ilahiyah anwa al-haibat, bisa jadi kamu itu diberi anugerah oleh Allah SWT saat duduk dengan mereka dengan berbagai cara. Saat kamu duduk dengan orang soleh, kamu diberi anugerah dengan berbagai cara. Contoh, saat duduk dengan orang ahli ilmu, Allah memberi anugerah berupa ilmu dengan berbagai cara. Orang tersebut yang punya ilmu ngomong ilmunya, mengutarakan ilmunya. Atau duduk dengan ahli sir, kita dapat anugerah sirnya. Bisa jadi satu yu'ti, yuhdik, ngasih kamu sir tersebut, ilmu itu langsung dikasih. Wa imma an yaktasiba minal majalisi khairan wa adaban yaktasibuha anhu wa ya'khudhuha minhu, atau kamu melakukan saat kamu duduk dengan orang khair, kamu melakukan satu kegiatan yang bagus atau adab yang bagus dengan dia, fa ya'khudhuha, habis itu kamu ngambil dari dirinya berupa anugerah. Contoh, saat orang khidmat dengan gurunya, sering banyak terjadi kalau sekarang itu, dan banyak masih ada orang-orang yang dia kalau sama pelajaran tidak bisa, tapi sama gurunya disuruh khidmat, sudah itu khidmat saja. Kalau sekarang kita lihat masih banyak, masih ada. Tugas dia belajar ilmu tidak masuk-masuk, akhirnya sama gurunya sudah ada khidmat aja. Jadi yabta, anak khidmat sama gurunya dikasih barokah, dapat anugerah dari Allah. Atau cuma tajida minha rihan thayyibadah, atau cuma dapat bau wangi aja. Karena dia wangi, kamu ikut wangi. Wa insyaallah karena dia ini berkah, kita dapat berkahnya. Maka dari itu dikatakan inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Saat
disebutkan orang soleh, maka itu akan menurunkan rahmat. Wa kaifa bimujalasatihim, dan bagaimana jika duduk bersama mereka orang-orang soleh. Dikatakan di sebagian riwayat, anallaha ta'ala yuhasibu abdan, suatu Allah SWT menghisab seorang hamba. Fatajahu sayyi'atuhu, ternyata kejelekannya jauh lebih banyak daripada kebaikan. Fayamuru bihi ilan nar, akhirnya diperintahkan agar diseret kepada neraka. Fa'idha dhuhiba bihi, saat orang itu diseret dibawa, yaqulullahu ta'ala li Jibril alaihissalam, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, adrik ibadi, balik itu hamba itu balik. Was'alhu, adrik, dapatilah itu, dia datang memberi. Was'alhu, dan tanyakanlah. Ini sebelum masuk neraka masih diseret. Was'alhu, tanyakanlah. Hal jalasa fi majlisi alimin fid dunya, apakah dia pernah duduk di majlisnya orang alim di dunia? Kalau pernah, fa'aghfir lahu bi syafa'atih, maka Allah bisa mengampuni karena sebab syafaatnya orang alim tersebut. Akhirnya fayas'alul abda Jibril, akhirnya malaikat Jibril menanyakan kepada hamba tersebut. Ternyata hamba tersebut menjawab, ma jalastu, aku tidak pernah duduk sama orang alim. Fayaqulu Jibril, ya Rabb, akhirnya malaikat Jibril balik lagi kepada Allah, bilang, wahai Allah, anta a'lamu bihali abdik, kamu lebih mengetahui tentang perihal hambamu. Dan sampai situ rahmat Allah. Fayaqulu, akhirnya Allah berkata lagi, salhu, tanyakan lagi. Hal ahabbu aliman, apakah dia mencintai orang alim? Akhirnya ditanya, fayaqulu la, ternyata enggak juga, tidak juga cinta sama orang alim. Fayaqulu, tidak sampai situ rahmat Allah, masih lanjut. Ya Jibril, wahai Jibril, salhu, tanyakan lagi. Hal jalasa ala ma'idatin ma'alimin, apakah dia pernah makan satu meja atau makan bersama dengan orang alim? Ternyata jawabannya lah, enggak juga, tidak pernah juga. Fayaqul ya Jibril, tanyakan lagi wahai Jibril, anismihi wa an nasabihi, tanyakan namanya, tanyakan nasabnya. Fa'in wafaqo ismuhu isma alimin, jikalau namanya sama dengan nama orang alim, ghufira lahu, maka dia diampuni. Fayas'aluhu fala yuwafiq, ditanya lagi fala yuwafiq, ternyata tidak ada yang sama. Fayaqul Jibril, akhirnya paling terakhir Allah berkata kepada malaikat Jibril, khudh biyadihi wa adkhilul jannah, ambil tangannya, masukkan kepada surga. Fa innahu kana yuhibbu rajulan kana dzalika rajul yuhibbu aliman, sesungguhnya orang itu menyintai atau suka kepada seseorang, cinta kepada seseorang yang orang tersebut cinta kepada orang lain. Jadi cintanya ada transitnya gitu, tidak langsung ke alim. Jadi cinta kepada seseorang, orang tersebut cinta kepada orang alim. Fayughfar lahu bi barakatihi, akhirnya diampuni karena sebab berkahnya orang alim tersebut, walaupun nggak langsung ada koneksinya. Makanya dikatakan bakhit man qadra'ahum aw ra'aman ra'ahum, bakhit, beruntung siapa yang melihat mereka atau melihat orang yang melihat mereka. Makanya kita kadang itu mikir, melihat ada antum, ada Salahuddin, ada Habib Bakir, melihat Syekh Maliki ngelihat apa ini, melihat lagi. Belum lagi yang mereka ahli bait, melihat ayahnya melihat ayah, terus ngelihat Nabi, sampai nggak sampai Nabi itu naik ke Sidratul Muntaha melihat Allah SWT. Ya Allah, ya bakhit, sungguh sangat beruntung. Kebalikannya, inda dzikril asin, ini mafhum mukhalafah, pemahaman seberangnya. Jikalau inda dzikril asin, saat disebutkan orang yang ahli maksiat, bisa jadi yanzilu sakhta wa la'nah, bisa turun amarahnya Allah dan laknatnya Allah. Fa kaifa bimujalasatihim, bagaimana dengan kumpul sama mereka. Ini wabil khusus dzikril asin ini sangat sering terjadi pada zaman-zaman akhir ini. Apalagi kalau yang wanita, babnya K-pop itu, Korea ini. Ada dzikrul asin, bukan asin lagi, itu kafir, itu Yahudi, yang dibawa sama mereka ajaran sesat semua, ajaran ngawur semua.
dibuat bahan omongan, kumpul bareng bahasnya kayak gitu. Maka itu apalagi nanti ada konser datang, kaifa mujalasihim, ketemu sama mereka, melihat mereka Allah. Makanya setelahnya dikatakan saat orang kumpul dengan orang yang jelek, karena fi khilqat, dia seperti kumpul dengan orang yang lagi pandai besi. Imma antajida, imma an yukhriqa thiyabaka, bisa jadi kamu punya baju kebakar gara-gara dia lagi niup itu besi dengan api yang panas, bisa jadi kamu kebakar. Dikatakan di syarahnya imma an yahtariqa bi syu'il ma'asi, bisa jadi dengan maksiatnya dia itu narik kamu ke api neraka, kamu ikut kebakar. Makanya dikatakan di Al-Qur'an Al-Karim, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar, dan janganlah kamu mempercayai kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka, atau kamu bisa mendapatkan raihah muntinah, bau yang busuk gara-gara kumpul sama mereka akhirnya dianggap busuk juga. Ini orang kumpul sama, ya gimana lah kalau ada satu orang alim kumpul sama orang yang udah jelas di mata orang-orang itu orang jelek, langsung rusak di mata masyarakat, itu langsung rusak. Sedikitin aja, insyaallah bermanfaat, dan insyaallah kita bisa kumpul sama akhyar terus, bisa mujalasah terus, zikir sholihan terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.